Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang subscribe, semoga rezekinya lancar dan berkah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas tentang Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah dilahirkan dari keluarga hartawan dan pedagang besar yang menguasai perekonomian hampir seluruh semenanjung Arabia. Ayahnya bernama Abi Sufyan. Abi Sufyan inilah yang menjadi panglima besar kafir Quraisy pada Perang Uhud, Handak dan pemimpin pemerintahan sampai Mekah dibebaskan oleh Rasulullah. Ibunya bernama Hindun bin Utbah, seorang wanita lincah, cekatan yang mempunyai andil besar dalam membantu suami di Perang Uhud. Pada waktu Perang Badar, Hindun kehilangan ayah, paman, saudara dan puteranya. Untuk menuntut bela terhadap keluarganya itu, ia mengupah Wahsy sebagai pembunuh bayaran untuk membunuh dan mengambil jantung Hamzah paman Nabi dan Syahid Agung untuk dimakannya mentah-mentah. Usaha menuntut bela ini dapat dicapainya. Muawiyah ibn Abi Sufyan dilahirkan kira-kira tahun 600 Masehi, jadi seumuran dengan Ali, dan merupakan keluarga Bani Abd Syams dari suku Quraisy. Banu Abd Syams termasuk berpengaruh dalam masyarakat Mekah. Ayahnya adalah Abi Sufyan ibn Harb, menentang Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu. Dia meriwayatkan hadits dari Rasulullah sebanyak 163 hadits. Beberapa sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan hadits darinya antara lain Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abu Darda, Jarir Aibajali, Nu'man bin Bashir dan yang lain. Sedangkan dari kalangan tabi'in antara lain Sa'idi bin al-Musayyib, Hamid bin Abdurrahman dan lain-lain. Ketika pada tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad dan pengikutnya menaklukkan Mekah, seluruh penduduk Mekah termasuk Bani Abd Syam secara formal tunduk pada Muhammad dan masuk Islam. Sebagian besar sejarawan menyatakan bahwa Muawiyah bersama ayahnya Abi Sufyan menjadi Muslim pada waktu Fathu Mekah. Ada juga yang berpendapat bahwa Muawiyah menerima Islam pada awal-awal kenabian dan mendapat tantangan dari kerabatnya. Pasca Fathu Mekah, Muawiyah diangkat oleh Nabi Muhammad sebagai salah satu juru tulisnya dan mendapat kepercayaan menulis wahyu Allah. Ketika Nabi Muhammad wafat dan Abu Bakar menjadi khalifah, Muawiyah ikut kontingen pasukan yang menyerbu Syria di bawah pimpinan saudaranya Yazid bin Abu Sufyan. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau diangkat sebagai gubernur Syam pada tahun 640, menggantikan saudaranya Yazid bin Abu Sufyan yang wafat karena wabah Amwas. Secara bertahap beliau memperoleh penguasaan atas seluruh Syria, dan mendapatkan loyalitas dari seluruh tentara dan penduduk kawasan itu. Pada tahun 647, Muawiyah membangun angkatan bersenjata Syria yang kuat sehingga mampu memukul mundur serangan Bizantium dan tahun berikutnya menyerang Bizantium dan berhasil menguasai Pulau Sprus, 649, dan Rhodesia, 654, serta mengalahkan angkatan laut Bizantium di pesisir Lycia, 655. Dan pada saat yang sama, Muawiyah secara periodik memberangkatkan ekspedisi ke daratan Anatolia. Semua kampanye penyerangan ini terhenti sehubungan dengan naiknya Ali menjadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan. Ketika Ali menjadi khalifah, beliau menuntut keadilan kepada Ali atas pembunuhan Khalifah Utsman. Sebenarnya Ali pun mau menghukum para pembunuh Utsman, tetapi berhubung keadaan negara sedang kacau, beliau menunda permasalahan tersebut sampai suasana kembali stabil. Hal ini tidak disetujui oleh Muawiyah, maka pecahlah perang Siffin antara Khalifah Ali dan Gubernur Muawiyah. Ketika keadaan perang tersebut memburuk, pihak Muawiyah menyerukan tahkim yang diterima oleh pihak Ali. Pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin A'ash, sedangkan pihak Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari. Pasca tahkim, muncullah kaum Khawarij yang membuat keonaran. Oleh karena itu Ali berusaha memadamkan kaum ini. Di saat yang sama terjadi pergolakan di Mesir. Gubernur Mesir, Kais, dipanggil dan Ali menggantikannya dengan Muhammad bin Abu Bakar. Tetapi pemberontakan malah semakin luas di Mesir. Muawiyah memerintahkan Amr ibn Alas untuk menaklukkan Mesir dan berhasil. Muhammad bin Abu Bakar terbunuh. Setelah itu Muawiyah melancarkan serangan ke Arabia, Yaman dan Irak. Muawiyah zaman Rasulullah dan Khilafah. Muawiyah lahir 4 tahun menjelang Rasulullah menjalankan dakwah di kota Makkah. Riwayat lain menyebutkan ia lahir 2 tahun sebelum diutusnya Muhammad menjadi nabi. Beberapa riwayat menyatakan bahwa Muawiyah memeluk Islam bersama ayahnya, Abi Sufyan bin Harb dan ibunya Hindun binti Utbah tatkala terjadi Fathu Makkah. Namun riwayat lain menyebutkan, Muawiyah masuk Islam pada peristiwa Umrah Qadha,
tetapi menyembunyikan keislamannya sampai peristiwa Fathu Makkah. Setelah Mekah dibebaskan, bersamaan dengan ayahnya ia pun masuk Islam. Setelah masuk Islam, ia menjadi salah seorang sekretaris Rasulullah. Ia pun ikut perang Hunain dan dengan gagah berani memperlihatkan keperwiraannya sebagai seorang putra bekas panglima dan mendapat pembagian rampasan perang bersama ayahnya melebihi yang lain karena keduanya masih mualaf. Orang yang baru masuk Islam, ia mendapat jaminan hidup lebih dari orang yang sudah betul-betul beriman, supaya tidak murtad lagi. Di masa Rasulullah, ia diangkat sebagai salah seorang pencatat wahyu setelah bermusyawarah dengan malaikat Jibril. Ambillah dia sebagai penulis wahyu karena dia jujur, kata Jibril. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Muawiyah diangkat menjadi salah seorang panglima perang di bawah komando utama Abu Ubaidah bin Jarrah. Kaum muslimin berhasil menaklukkan Palestina, Syria, Suriah, dan Mesir dari tangan Imperium Romawi Timur. Berbagai kemenangan ini terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Di zaman Khilafah Abu Bakar, ia ikut bertempur melawan Romawi di Syam, Damsyik, di bawah pimpinan kakaknya Yazid bin Abu Sufyan. Ketika Yazid wafat, Muawiyah mengambil alih pimpinan pemerintahan dan kemudian oleh Khalifah Abu Bakar ditetapkan menjadi wali negeri Syam sebagai pengganti kakaknya itu. Pada masa Khalifah Umar ibnul Khattab, ia masih menjadi wali negeri Damsyik. Ketika Khalifah Umar meninjau Syam, beliau mendapatkan Muawiyah di istananya yang sangat mewah. Umar berkata, "Ini adalah Kisra Kaisar Arab." Tidak lama setelah itu, karena berbagai alasan, Umar memberhentikan dari jabatannya dan Said bin Amir pelopor hidup sederhana menggantikan Muawiyah. Pada masa Khalifah Utsman, Muawiyah diangkat kembali menjadi wali negeri seluruh Syria, termasuk Palestina. Banyak pengaduan rakyat kepada Khalifah Utsman tentang tindakan wali negeri ini, termasuk keberandalan puteranya. Akan tetapi sebagian besar surat pengaduan itu tidak disampaikan kepada Khalifah oleh sekretaris beliau yang bernama Marwam saudara sepupu Muawiyah. Atas pengkhianatan Marwam inilah timbulnya pemberontakan dan terbunuhnya Khalifah Utsman. Ketika Utsman bin Affan menjabat sebagai Khalifah menggantikan Umar, Muawiyah diangkat sebagai gubernur untuk wilayah Syria dan Palestina yang berkedudukan di Damaskus menggantikan gubernur Abu Ubaidah bin Jarrah. Pada masa pemerintahan Ali, terjadi beberapa konflik antara kaum muslimin. Di antaranya Perang Siffin. Perang yang terjadi antara Ali dan Muawiyah ini berakhir dengan perdamaian. Ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh, kaum muslimin sempat mengangkat putranya, Hasan bin Ali. Namun melihat keadaan yang tidak menentu, setelah 3 bulan, akhirnya Hasan mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan Khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Serah terima jabatan itu berlangsung di kota Kufah. Tahun inilah yang dalam sejarah dikenal dengan Amul Jamaah, Tahun Kesatuan. Dengan demikian, Muawiyah resmi menjadi Khalifah. Muawiyah dan pemerintahan. Beberapa kalangan ada yang menyebut Muawiyah dengan julukan yang jauh dari akhlak Islami. Padahal walau bagaimanapun ia tetap sahabat Rasulullah, yang telah banyak memberikan sumbangan untuk Islam. Ia ikut di berbagai peperangan, baik di masa Rasulullah atau Khulafaur Rasyidin. Mengenai tudingan yang menjelekannya, tidak semuanya bisa diterima begitu saja. Bahkan beberapa kebijakan yang oleh sebagian sahabat dianggap menyimpang masih bisa dimaklumi. Kendati pun ada. Hal itu wajar mengingat ia adalah manusia biasa yang kadang hilaf atau dipengaruhi orang-orang sekitarnya. Semua itu tidak mengurangi keutamaannya sebagai sahabat, bahkan masih terbilang keluarga dekat Rasulullah. Muawiyah dikenal sebagai negarawan dan politikus ulung. Ungkapannya tentang hal ini dicatat sejarah, "Aku tidak akan menggunakan pedangku selagi cambukku sudah cukup. Aku tidak akan menggunakan cambukku selagi lisanku masih bisa mengatasinya. Jika ada rambut yang membentang antara diriku dan penentangku, maka rambut itu tidak akan putus selamanya. Jika mereka mengulurkannya, maka aku akan menariknya. Jika mereka menariknya, maka aku akan mengulurnya." Ia mempunyai kemampuan diplomasi yang sangat tinggi sehingga Nicholson dalam bukunya Literati History of the Arabs menulis, Muawiyah adalah seorang diplomat yang cakap dibanding dengan Richelieu, politikus Prancis yang terkenal itu. Lebih tepat lagi ia mencontohkan Muawiyah dengan Oliver Cromwell, politikus dan protektor Inggris yang termasyur, yang pernah membubarkan parlemen. Dalam menjalankan pemerintahannya, Muawiyah mengubah kebijaksanaan pendahulunya. Kalau pada masa 4 khalifah sebelumnya, pengangkatan khalifah dilakukan dengan cara pemilihan, maka Muawiyah mengubah kebijakan itu dengan cara turun-temurun. Karenanya, khalifah penggantinya adalah Yazid bin Muawiyah,
putranya sendiri. Muawiyah adalah pendiri Daulah Umayyah. Pada masa ini kaum muslimin memperoleh kemajuan yang sangat pesat. Tidak hanya penyebaran agama Islam, tetapi juga penemuan-penemuan ilmu lainnya. Ketika Bizantium mengerahkan tentaranya untuk memperluas jajahannya, ia tiba di beberapa daerah kekuasaan Muawiyah. Untuk mengusir tentara Bizantium itu, Muawiyah mengerahkan 1.700 kapal perang kecil yang mampu menghalau pasukan musuh. Dengan tidak mengenal lelah, kaum muslimin menaklukkan Pulau Ciprus dan Rhodos di Laut Tengah. Di samping itu, pada tahun 50 Hijriah, Muawiyah mengangkat Uqbah bin Nafi menjadi gubernur di Maroko. Dengan 10.000 tentara ia berhasil mengalahkan orang-orang Romawi. Ia juga dapat mengalahkan bangsa barbar dan penduduk asli Afrika. Lebih dari itu semua, ia telah meletakkan pondasi Daulah Umayyah yang telah mengharumkan nama Islam selama ratusan tahun. Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah. Ketika Ali terbunuh pada tahun 661, Muawiyah memiliki pasukan paling besar dalam kedaulatan Islam dan memiliki kekuatan yang besar untuk mengklaim kekhalifahan. Putra Ali, Hasan ibn Ali, setelah mempertimbangkan keadaan umat, memberikan hak kekhalifahannya kepada Muawiyah dan memilih tinggal di Madinah dan pensiun. Tahun ini disebut sebagai Aam Jamaah, Tahun Kesatuan. Sebab pada tahun inilah umat Islam bersatu dalam menentukan satu khalifah. Pada tahun itu pula Muawiyah mengangkat Marwan bin Hakam sebagai gubernur Madinah. Setelah terjadinya ketentraman dan persatuan dalam kedaulatan Islam, Muawiyah mulai meluncurkan kampanye militer. Ke timur, pasukan Islam berhasil menaklukkan Khurasan, 663-671, dari arah Basrah, menyeberangi Sungai Oksus, dan menyerbu Bukhara di Turkistan, 674. Ke barat, Gubernur Muawiyah di Mesir mengirim ekspedisi di bawah pimpinan Uqbah bin Nafi menaklukkan Afrika Utara yang masih dikuasai Bizantium sampai Algeria. Ke utara, menyerang Asia Kecil untuk melawan Bizantium. Muawiyah juga meluncurkan serangan sebanyak 2 kali meskipun tidak berhasil untuk mengepung Konstantinopel yang dipimpin putranya, Yazid. Untuk mengamankan tahtanya dan memperluas batas wilayah Islam, Muawiyah sangat mengandalkan orang-orang Syam, Suriah, yang kebanyakan terdiri atas bangsa Arab Yaman dan mengenyampingkan umat Islam pendatang dari Hijaz. Menurut riwayat, orang-orang Syam ini sangat loyal terhadap Muawiyah sejak beliau masih menjadi gubernur Syam. Sebagai prajurit, memang kualitas Muawiyah lebih rendah dibandingkan dengan Ali bin Abi Thalib. Tetapi sebagai organisator militer, Muawiyah berhasil mencetak pasukan Syam menjadi satu kekuatan militer Islam yang terorganisir dan berdisiplin tinggi. Dengan mengadopsi kerangka pemerintahan Bizantium, ia membangun sebuah negara yang stabil dan terorganisir. Para sejarawan mencatatnya sebagai orang Islam pertama yang membangun kantor catatan negara dan layanan pos yang kelak pada masa Abdul Malik bin Marwan, menjadi sebuah lembaga yang menghubungkan berbagai wilayah kedaulatan Islam yang luas. Selama berkuasa, kesuksesan Muawiyah ditunjang dengan kerjasamanya dengan pendukungnya, terutama Amr bin Esh, wakilnya di Mesir, Al-Mughirah bin Syubah, gubernur Kufah, provinsi yang selalu bergolak, dan Abdullah bin Abihi, penguasa Basrah. Ketiga orang ini bersama Muawiyah disebut sebagai 4 politisi ulung Arab Islam. Ziyad digelari bin Abihi karena ketidakjelasan identitas ayahnya. Ibunya adalah seorang budak di Taif yang dikenal Abu Sufyan. Pada awalnya Ziyad adalah pendukung Ali, tetapi pada saat kritis, Muawiyah mengakui Ziyad sebagai saudara sahnya. Dalam diri Muawiyah, seni berpolitik berkembang. Ia memiliki kemampuan luar biasa untuk menggunakan kekuatan hanya ketika dipandang perlu, dan sebagai gantinya lebih banyak menggunakan jalan damai. Kelembutannya yang syarat dengan kebijakan, yang ia gunakan agar tentara meletakkan senjata dan membuat kagum musuhnya. Sikapnya yang tidak mudah marah dan pengendalian diri yang sangat tinggi, membuatnya mampu menguasai keadaan. Bagi para khalifah Bani Umayyah sesudahnya, Muawiyah merupakan teladan dalam kelembutan, semangat, kecerdasan, dan kenegarawanan yang berusaha mereka ikuti. Sebelum wafatnya, Muawiyah, dengan menuruti nasihat Mughirah, Gubernur Basrah mengangkat putranya Yazid sebagai pengganti dirinya kelak. Hal ini menimbulkan kebencian kaum Syiah. Di antara orang-orang Syiah yang pertama kali melancarkan permusuhan terbuka terhadap Bani Umayyah adalah Hajar bin Adi. Ia mengkritik pedas Mughirah bin Syubah, sang gubernur Kufah. Berhubung Mughirah bertipikal lemah lembut dan pemaaf, maka ia mengingatkan Nunya akan akibat tindakan Nuya. Ketika Mughirah bin Syubah wafat, Muawiyah mengangkat Ziyad sebagai gubernur Kufah.
Maka Ziyad mengirim surat kepada Muawiyah mengenai Hajar bin Adi. Oleh Muawiyah, Hajar bin Adi diundang ke Syam dan membunuhnya bersama pengikut setianya. Mengenai hal ini seorang sejarawan Muslim terkemuka yang bernama Ibnu Haldun dalam kitabnya Mukadimah menulis, seorang imam tidak sewajarnya dicurigai meskipun dia telah melantik ayah atau putranya sendiri sebagai penggantinya. Dia telah dipertanggungjawabkan untuk mengurus kebajikan kaum muslimin selagi dia masih hidup. Lebih daripada itu dia bertanggung jawab untuk membasmi, semasa hidupnya, kemungkinan mewabahnya perkara-perkara yang tidak diingini, setelah. Hal yang sedemikian sebagai satu contoh, adalah sebagaimana yang berlaku ketika Muawiyah melantik putranya, Yazid. Tindakan itu diambil dengan persetujuan rakyat dan karena itu, dengan sendirinya menjadi satu bahan hujah kepada persoalan yang dibincangkan. Akan tetapi, Muawiyah sendiri bersikap lebih menyokong putranya Yazid dibanding dengan calon penggantinya yang lain. Sebabnya ialah, dia lebih menitikberatkan kepentingan umum yang menghendaki adanya perpaduan dan harmoni di kalangan masyarakat itu. Karena orang yang menguasai pemerintahan, yaitu Bani Umayyah, pada waktu itu setuju melantik Yazid. Tidak ada motif lain dari Muawiyah. Hemahnya yang tinggi dan hakikat bahwa dia merupakan salah seorang dari sahabat-sahabat Nabi mencegah keterangan yang lain-lainnya. Fakta bahwa dia sering datang kepada para sahabat terkemuka untuk dimintai nasihat, dan kenyataan bahwa mereka tidak memberikan pendapat yang bertentangan, merupakan bukti tidak adanya kecurigaan atas dirinya. Mereka, para sahabat, tidak termasuk orang gegabah yang mengambil keputusan dalam masalah kebenaran, dan demikian pula Muawiyah tidak mudah seenaknya menerima kebenaran. Mereka mempunyai peranan masing-masing dalam masalah ini, dan keadilan mereka menahan diri mereka untuk bertindak sewenang-wenangnya. Setelah menjabat sebagai gubernur di Palestina selama 10 tahun dan di Syam 10 tahun, serta sebagai Khalifah Daulah Umayyah selama 20 tahun, Muawiyah meninggal dunia pada Kamis pertengahan Rajab 60 Hijrah dalam usia 78 tahun. Dan digantikan putranya Yazid bin Muawiyah. Wafatnya Khalifah Muawiyah menyebabkan armada laut Arab mundur dari perairan Bosporus dan Aegea, sehingga untuk sementara menghentikan penyerangan ke Konstantinopel.